ya, saya selama jadi saya nggak pernah dengar saya ada pendeta berdoa ya Bapa jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa, nggak pernah. Kenapa? Kami justru setiap minggu Pak yang kami rayakan, kami bersyukur kami sudah selamat Tuhan, kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anakmu. Nih loh Bang Pedi namanya anak Tuhan. Kenapa nggak pernah minta berdoa setiap hari seperti Anda? Jauhkanlah kami Tuhan dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah karena kami sudah ketemu jalan yang lurus. Betul, malah Gitu. ada doa seperti ini Kak. Ilahi lastulil firdausi ahla. Nah, itu kan doa orang yang bukan doa ya, bukan pengharapan juga. Orang itu mengatakan, ya Tuhan aku tidak layak untuk masuk surgamu, tapi aku juga tidak sanggup untuk masuk nerakamu. Iya, ini bertentangan dengan isi Alkitab. Karena Alkitab berkata, karena Allah ingin semua orang diselamatkan. Allah tidak ingin satupun dari kita masuk neraka. Itu bedanya Bang. Oh, hilang dari siapa? Hilang. Kuat. Nggak kuat dengar firman Tuhan. Nggak siap. Nggak kuat. Yeah. Nama Yesus didengar, nama Yesus nggak kuat mendengar nama Yesus. Mawar berduri sebentar lagi naik ya. Oke, saya tambah sedikit 1 menit saja. Jadi inilah bedanya konsep Islam dengan selamat malam Bang Nur, sebentar ya. Jadi inilah bedanya konsep Islam, Quran dengan konsep Alkitab. Alkitab mengatakan manusia itu mulia. Kalau Quran mengatakan manusia itu hina. Ya, Alkitab berkata begini di dalam kitab Yesaya, engkau ini mulia dan berharga di mataku. Yesaya 45 kalau nggak salah Bang Irben ya. Engkau ini mulia dan berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Itu kata Tuhan kami Pak. Nah kalau Al-Quran tidak pernah berkata begitu. Al-Quran berkata bahwa manusia ini dari air mani hina dan ditakdirkan untuk berbuat dosa dan ditakdirkan untuk masuk neraka, ditentukan oleh Allah, ditetapkan masuk neraka. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Alkitab berkata Tuhan itu tidak pernah menciptakan kita untuk dimasukkan neraka, melainkan tujuan Tuhan adalah supaya kita diselamatkan dan bersama-sama dengan Dia. Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Yes, amin. Itu bedanya Pak. Makanya Anda tuh bingung, kenapa sih Tuhan kok mau jadi manusia, Tuhan mau jadi manusia. Manusia ini kan hina. Enggak, Alkitab tidak pernah mengatakan manusia itu hina. Alkitab tuh mengatakan kamu ini mulia dan berharga, kamu ini biji mataku kata Tuhan. Aku ini mendukung kamu dengan sayapku seperti seorang raja wali mendukung anaknya. Dan aku ini mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah kami berkata begini Pak, biar gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoncang, kasih setiaku tidak akan pergi darimu. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata Tuhan di dalam Alkitab kami. Dan dikatakan begitu besar kasih Allah akan engkau. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Nah itu bedanya. Makanya Anda tidak mengerti kasih Allah. Makanya kata kasih, kalau Anda ketik dari Al-Fatihah sampai Anas, Anda cari kata kasih, itu nggak ketemu satupun di dalam Quran. Nggak ketemu satupun kata kasih di dalam Quran Pak. Saya jamin Anda. Adanya kata terima kasih dan kasih sayang orang tua. Itu aja. Yes. Tidak ada kata kasih. Tuhan Anda tidak pernah berkata I love you. Karena itu Anda tidak pernah bisa memanggil Dia sebagai Bapa. Orang Muslim itu nggak berani memanggil Tuhannya Bapa. Kenapa? Kalian nggak punya relasi hubungan. Sedangkan Alkitab berkata begini Pak, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata perintah Tuhan itu kasih, bukan seperti dalam Quran menyembah Allah, ikutilah perintah. Enggak, kasih itu bicara satu relasi, satu hubungan yang dekat. Saya tidak mungkin mengasihi Bang Pendi kalau saya tidak punya relasi dengan Bang Pendi. Tidak mungkin Mbak. Saya tidak mungkin mengasihi orang yang asing yang saya nggak kenal. Ya, kasih itu bicara relasi, bicara hubungan. Karena itu perintah di dalam Alkitab bukan sembahlah Tuhan Allahmu, nggak ada itu Pak. Bukanlah sujudlah sembah Tuhan Allah, nggak ada. Bukan ikuti segala taati perintahnya, jauhi larangannya, nggak ada juga itu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah di dalam kasih itu jelas kita pasti akan mendengarkan Dia, mengikuti Dia, mentaati Dia, begitu. Tapi dasarnya itu bukanlah hubungan antara hamba dengan Tuhan, melainkan hubungan antara anak dengan Bapa. Hubungannya kasih, relasinya dekat. Ya, Amin. itu Alkitab.
Itu hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Inilah bedanya. Anda tidak bisa mengasihi Tuhan, Pak, karena Anda tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Alkitab berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Dia, melainkan Allah lebih dulu mengasihi kita dan Dia mati pada waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Yes. Anda tidak pernah bisa mengerti kasih yang sejati karena Anda tidak pernah menerima kasih Allah di dalam hidupmu. Begitu Anda menerima kasih Allah, begitu Anda tahu bahwa kamu begitu dikasih oleh Allah, sehingga dia mau mati bagi dosa-dosamu, maka kamu pun bisa mengasihi Dia dan kamu pun bisa mengasihi sama manusia. Karena kalau saya melihat kamu, saya melihat Bang Pendi, saya melihat Bang Erben, saya berkata begini, Tuhan mati bagi mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Karena itu saya pun harus mengasihi mereka. Karena Alkitab berkata, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan. Saudaramu saja yang kamu lihat dengan matamu, kamu gak bisa kasihi, apalagi Allah yang gak kelihatan. Bagaimana caranya Anda bisa mengasihi Allah yang gak kelihatan kalau saudaramu yang kelihatan aja kamu gak bisa kasih? Begitu kata firman Tuhan, Pak, kata Alkitab. Itu kata Alkitab saya. Kalau kata Quranmu tidak. Kata Quranmu, penggalah kepala orang kafir, pancunglah batang leher mereka, ya, putuskanlah setiap ujung-ujung jari mereka. Itu nggak ada di dalam Alkitab saya. Alkitab saya mengatakan, kasihi mereka, beritakan firman keselamatan, beritakan Injil keselamatan. Kalau mereka tidak menerimamu, kebaskan debu di kakimu. Yes. Itu kata Alkitab saya, Pak. Itu yang kami lakukan. Itu yang Bang Pendi lakukan siang dan malam. Amin, amin, amin. Saya rasa ya, Bang Pendi dan saya bukan orang yang tidak punya kerjaan. Makanya dia kalau siaran waktu tertentu, dia nggak bisa siaran 24 jam. Saya pun begitu, Pak. Saya bukan orang pengangguran. Tapi saya peduli akan jiwa-jiwa. Saya peduli bahwa saya diselamatkan. Ketika saya diselamatkan, saya itu merasa bahwa saya berhutang. Kenapa? Karena saya nggak tahu apakah kamu sudah pernah dengar keselamatan ini belum. Karena Anda setiap hari selalu mencari jalan yang lurus. Anda setiap hari selalu berdoa, bergiat, beribadah, sholat, tahajud, sholat malam. Sampai tadi ada tuh di komalnya Bang Edi sampai kepalanya jidatnya sampai hitam. Pasti dia mencari keselamatan, betul? Betul. Pasti sungguh-sungguh tahajud, sujud. Tapi apakah dia sudah menemukannya? Tidak, Pak. Tidak, karena jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada yang bisa diselamatkan. Ya, dialah juru selamat kita satu-satunya. Yes. Itu, Pak. Siapa tadi? Hilang juga. Oke, Pak Erben, shalom. Brother Timothy. Ya, shalom. Ya, Shalom Bang Pendi, shalom Bu Al-Hayat Indonesia ya. Amin, amin. Oke, Bang David, silakan.